akan dimunculkan bentuk soal TPS kuantitatif dalam bahasa Inggris. Nah, yang pertama kita lihat di sini, the difference between the area of the circle whose circumference are 20 and 12. Jadi di sini yang dimaksud adalah selisih daripada luas daripada lingkaran yang mempunyai keliling 20 dan 12 ya. Nah, tentunya caranya yang pertama yang kita perhatikan adalah dari kelilingnya dulu ya, dimana rumus keliling lingkaran ini sama dengan 2πr. Nah, jadi kalau kita lihat lingkaran yang pertama, kalau kita perhatikan lingkaran yang pertama, kelilingnya berarti 2πr1 sama dengan 20. Nah, berarti R1-nya sama dengan 20 per 2π. Dicoret ini berarti hasilnya tinggal 10 per pi. Ya. Nah, kemudian dari lingkaran yang kedua, kelilingnya tadi adalah 2πr2 diketahui 12. Maka R yang kedua sama dengan 12 per 2π. Ini kita coret, berarti hasilnya adalah 6 per pi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tentang luas. Ya, pertanyaannya adalah tentang luas. Luas daripada lingkaran itu adalah πr kuadrat. Ya kan? πr kuadrat. Nah, berarti kalau untuk luas lingkaran yang pertama, ini saya buat, ini sama dengan pi kali r pertama kuadrat. Berarti hasilnya adalah pi dikali r yang pertama itu 10 per pi kuadrat ini. Nah, maka hasilnya adalah 100 per pi gitu ya. Karena ini kan kuadrat, pi kuadrat, ini dicoret jadi tinggal pi. Nah, kemudian luas lingkaran yang kedua ini berarti pi r2 kuadrat. Berarti hasilnya adalah pi dikali r-nya tadi adalah r yang kedua 6 per pi kuadrat. Nah, berarti ini kita coret. Ini karena kuadrat ini tinggal sekali lagi, maka tinggal 36 per pi. Nah, yang ditanya adalah selisihnya. Selisih atau difference. Ya, difference between. Nah, berarti 100 per pi dikurang dengan 36 per pi. Ya kan? Nah, berarti 100 dikurang 36 per pi. Maka hasilnya adalah 64 per pi. Pilihannya adalah yang C. Oke? Kita lanjut yang kedua. Soalnya seperti ini. Jika F adalah B persen dari C. Ya kan? Berapa persenkah C? Berapa persenkah C yang nilainya, berapa persen dari C kah yang nilainya 2BF? Ya kan? Nah, berarti di sini langsung kita ambil persamaannya yang pertama. F adalah B persen dari C. F sama dengan B persen. Persen itu langsung kita tulis per 100 dikali C. Ya kan? Dikali C. Nah, kemudian yang ditanya di soal X persen, ya kan? Berapa persen dari C yang nilainya sama dengan 2BF, kan gitu ya. Nah, berarti kita misalkan yang kita mau cari itu adalah X persen. X persen dari C, ya kan? Hasilnya sama dengan 2BF, ya kan? Nah, kemudian dari sini C-nya itu kan bisa kita tetapkan atau kita tentukan dari persamaan yang pertama. Nah, kalau dari sini langsung kita pilih C-nya, ini pindahkan ke sana jadi dibalik ya. Nah, berarti 100 per B dikali F jadinya. Nah, inilah yang kita substitusi ke persamaan yang kedua. Ya, nah saya buatkan di sini sehingga X per 100 dikali C, C-nya tadi adalah 100 per B dikali F. Ini sama dengan 2B kali F. Ya kan? Nah, ini kita coret dulu. 100 dibagi 100 habis. Kemudian ini F dibagi dengan F juga hilang. Maka yang tinggal X per B ini sama dengan 2B. B-nya ini pindah silang ke sana. Ya kan? Nah, berarti X-nya adalah 2B dikali B, berarti 2B kuadrat. Ya, kira-kira seperti itu soalnya yang kedua. Oke, kita lanjut lagi. Berikut soal yang ketiga.
disebutkan di sini a circle whose area 100p is made 25% larger. Ya. Jadi di sini disebutkan ada sebuah lingkaran yang luasnya 100p kemudian dibuat menjadi lebih besar 25% dari yang sebelumnya kan? Nah, kemudian what is the percent of increase of the circumference? Pertanyaannya itu berapa persenkah peningkatan dari kelilingnya, circumference, keliling ya. Nah, jadi kita ambil rumus yang pertama, disebutkan di sini bahwa luas, ya kan? Dari luas ini nanti bisa kita tentukan jari-jarinya. Luasnya adalah 100pi. Apa rumus luas? Pi R kuadrat sama dengan 100pi. Nah, pi-nya kan bisa dicoret lagi nih. Berarti R kuadrat sama dengan 100. Dapatlah R-nya sama dengan akar 100, 10 ya. R-nya dapat 10. Nah, kemudian lingkaran ini diperbesar 25% dari yang sebelumnya. Ya. Nah, jadi kalau lingkarannya diperbesar, maka R setelah berubah, jari-jari setelah berubah saya misalkan namanya RT. Ya. Nah, pada video yang sebelumnya kalau ada pertambahan, pengurangan seperti ini berarti langsung aja. Ini kebetulan kasusnya pertambahan, ya kan? Increase. Nah, 25% lebih besar, maka 1,25 dari R yang sebelumnya. Gitu kan? Nah, jadi kalau lebih besar 30%, maka langsung 1,3 dari R yang sebelumnya. Caranya seperti itu, ya. Nah, kalau dia mengecil 20%, berarti 1 dikurang 0,2 dari yang sebelumnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk lebih memantapkan ini bisa lihat di video yang sebelumnya, itu kita buat cara cepat untuk mengerjakan pertambahan atau pengurangan dalam bentuk persen. Nah, ini kita lanjut, berarti hasilnya karena R semula ini tadi adalah 10, diketahui ini yang udah kita cari tadi, ini diganti 10, maka hasilnya menjadi 12,5. Ya, RT-nya menjadi R setelah berubah menjadi 12,5. Nah, kemudian kita mau mencari peningkatan daripada kelilingnya. Nah, kalau kita perhatikan keliling, ya, keliling rumusnya adalah 2πr. Nah, jadi kalau kita cari awalnya atau mula-mula, ya, kita cari mula-mulanya. Nah, ini berarti 2 kali pi dikali R yang sebelumnya berapa? R yang sebelumnya adalah 10. Berarti hasilnya jadinya 20pi, ya kan? Nah, kemudian kalau kita cari setelah berubah, ya kan? Setelah berubah jari-jarinya 2πr menjadi 12,5. Berarti hasilnya adalah 25pi. Nah, sekarang ini ada perubahan, ya kan? Nah, berarti perubahannya itu perubahan daripada keliling tadi ini sama dengan 25 dikurang 20, ya. 25pi dikurang 20pi berarti hasilnya adalah 5pi. Nah, persen daripada perubahan tadi ini berarti hasilnya 5pi per mula-mula. 20pi dikali 100%. Nah, berarti ini kalau kita coret 1/4, ya kan? 5 bagi 24. Kemudian ya 1/4 maksudnya. Kemudian ini dibagi 4, maka 100 bagi 4 hasilnya adalah 25%. Jadi kenaikan dari kelilingnya adalah 25%. Jawabnya adalah E, pilihannya yang E. Oke, kita lanjut lagi yang keempat. Contoh yang keempat. There is a constant relationship between the pairs of value for C and D, ya. Jadi di sini pasangan dari C dan D yang mempunyai hubungan tertentu, ya. Jadi jangan dibuat hubungannya itu C diterusin ke samping, kemudian D terusin ke samping, kemudian ketemu yang ditanya gitu ya. Bukan seperti itu maksudnya. Tetapi kita lihat langsung satu kolom. Hubungan C dan D 2 ke 5, 3 ke 7, 4 ke 9, 8 ke 17. Demikian juga ini yang ditanya. Oke? Nah, caranya seperti apa? Nah, ini yang memang teman-teman harus bisa berpikir dengan sederhana dan harus dalam kondisi yang segar untuk menemukan ya apa formulanya, apa rumusnya, apa ketentuannya yang dia buat di sana, ya.
Jadi kalau kita lihat di sini ternyata hubungannya itu 5 dengan 2 dibagi 5 bagi 2 itu dapat 2, sisanya 1. Ya. Nah, hasil bagi dan selisihnya sama untuk setiap kolom ya. Jadi hubungannya itu hasil bagi dan sisa itu sama ya untuk setiap kolom. Nah, kita lihat 5 bagi 2 dapat 2, sisa 1. 7 bagi 3 dapat 2, sisa 1. 9 bagi 2 bagi 4, sorry. Ya, 9 bagi 4 dapat 2, sisa 1. 17 bagi 8 dapat 2, sisa 1. Demikian juga ini. Berarti kalau ini kita misalkan X, pertanyaannya itu X adalah 57 dibalik kali 2, kemudian tambah 1. Karena ini dibagi ini, hasilnya 2. Bagi 2 kan? Nah, ini berarti jadinya kita kali 2 untuk dapatin X-nya. 57 kali 2. Nah, tadi sisanya 1, kurang 1 berarti kan? Nah, maka di sini jadi tambah 1. Nah, boleh seperti itu cara berpikirnya. Berarti 114 tambah 1 hasilnya adalah 115. Ya, pilihannya adalah yang C. Oke? Kita lanjut lagi yang berikut, yang nomor 5. In the given figure, how many equilateral triangle are there? If triangle LCL is equilateral and titik P, M, P, Q, G, V, dan Y itu adalah titik tengah, ya. Nah, jadi disebutkan equilateral triangle itu adalah segitiga sama sisi, ya, segitiga sama sisi. Nah, yang ditanya di sini ada sebanyak berapa segitiga sama sisi yang terbentuk, ya kan? Nah, yang pertama katanya segitiga sama sisi yang paling besar. Nah, itu udah satu ya. Kemudian, yang kedua, potongannya tadi setelah ditempatkan titik tengah M, Q, Y. Berarti ada 4 ya. Tadi satu yang besar, kemudian setelah ditempatkan itu ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4 itu yang ini seluruhnya. Ya kan? Nah, jadinya udah 5. Ya kan? Nah, kemudian tambah yang di dalam ini ada 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Ya kan? Nah, 5 tambah 4. Berarti hasilnya adalah ada sebanyak 9 buah segitiga sama sisi yang ada pada gambar berikut. Nah, kemudian yang berikut nomor 6 kita lihat di sini. Jika GH adalah garis yang sejajar, paralel. Paralel itu sejajar ya. Nah, kemudian tentukanlah besar sudut HCD dalam persamaan X. HCD ya. Nah, jadi sebelumnya ini dasar teorinya, konsepnya itu ada dua garis yang sejajar dipotong oleh sebuah garis seperti ini, maka sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Sudut yang bertolak belakang. Nah, kemudian yang berseberangan dalam, ini namanya berseberangan dalam, itu juga besarnya sama. Ya. Nah, kemudian di sini juga berarti sama karena bertolak belakang dengan yang ini. Ya. Nah, jadi pasangan yang sama besar itu yang ini ada 4 ini sama besarnya. Nah, demikian juga yang sebaliknya ini ada 4 lagi. Yang saya berikan nota X itu berarti besar sudutnya juga sama. Ya. Nah, kemudian ke gambar ini kalau saya buat garis sejajarnya tadi ini, kita panjangin contohnya seperti ini juga kita panjangin. Kemudian saya buat garis bantunya CD, saya panjangkan lagi. Nah, dengan demikian, ini 2X, maka di sini juga 2X. Ya kan? Di sini juga besarnya adalah 2X derajat. Nah, kemudian, ini yang pertama, triksnya. Kemudian yang kedua, kalau pada sebuah segitiga, ya, pada sebuah segitiga, ini namanya sudut luar dan sudut dalam. Kalau ini contohnya X, ini saya misalkan Y, maka yang di luar ini cukup kita buat X ditambah Y. Nah, itu cara cepatnya ya. Nah, jadi di sini juga seperti itu. Kalau saya misalkan ini Y, kita perhatikan pada segitiga HCF saya misalkan ya, HCF di sini M. Nah, maka Y itu adalah besar sudut yang ini ditambah dengan yang ini. Ya, karena itu adalah sudut luarnya. Nah, maka jawabnya adalah 2X ditambah X. Jawabnya adalah 3X. Ya, nah ini dasar teorinya. Kalian kuasai supaya nanti ketemu tentang pengukuran sudut. Ini pada umumnya dipakai. Ya, jadi kalau udah tahu cara cepatnya nanti ngerjain soalnya lebih mudah.
Lanjut yang berikut nomor 7. Use the following definition, ya. Nah, jadi ini adalah operasi daripada penempatan bilangan bulan. Ya kan? Untuk notasi yang seperti ini dihitung dengan cara seperti ini ya, kira-kira seperti itu aja ya, yaitu GH ditambah H dikurang K. Nah, ini kita hitung semuanya. Itu pertanyaannya. Yang pertama ada 3 kelompok, ini berarti ada 3 operasinya. Nah, yang pertama berarti 3 kali C, ya kan? Ingat tadi konsepnya C kali 3, kemudian ditambah D dikurang 4. Ya kan? Nah, ini kelompok yang pertama. Kemudian ini kebetulan pemisahnya kurang dengan 2 kali D berarti 2D. Ya kan? Ditambah C dikurang 7. Ya kan? 2 kali D ditambah C dikurang 7. Kemudian ditambah lagi dengan ini 9 kali 7, 63 ya. 9 kali 7 ditambah D dikurang dengan C. Ya kan? Nah, sekarang ini kita selesaikan, kurungnya kita buka aja. 3C ditambah D dikurang 4, dikurang 2D, dikurang C tambah 7, tambah 63 ditambah D dikurang C. Nah, ini tinggal kita selesaikan. C-nya kita selesaikan semua. 3C dikurang C, dikurang C lagi, berarti 3C dikurang 2C, berarti tinggal C. Kemudian ini ada D, minus 2D, minus 1D. Ditambah D lagi, berarti habis, nilainya adalah habis ya, hasilnya habis. D-nya hilang semua. Kemudian tinggal angkanya, minus 4, tambah 7, 3. Tambah 63, berarti tambah 66. Pilihannya berarti C tambah 66. Pilihannya adalah yang A. Oke? Nah, itu yang nomor 7. Kemudian kita lanjut lagi. Yang berikut nomor 8. The number of degree in the smallest angle formed by the hands of a watch at 6:15 ya. Nah, jadi yang ditanya di sini adalah berapakah besar sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam panjang dan jarum jam pendek ya. Nah, jadi caranya gini. Kita mau menentukan besar sudutnya, sudut yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek ya. Ini kalau pukul 12, ini pukul 3, ini pukul 9, ini pukul 6 gitu ya. Nah, kemudian di sini katanya pukul 6:15, jarum panjangnya berarti menunjuk angka 3. Jarum pendeknya menunjuk angka bukan tepat di angka 6, tapi dia lewat sedikit menuju ke angka 7, ada lewatnya. Ya kan? Nah, di sini 7-nya ibaratnya. Nah, kemudian ini 4, 5, 6. Sorry. Ini 4, 5, 6. Ini 12, 1, 2, 3. Ya kan? Nah, perlu kalian ketahui yang pertama, sudut antara setiap angka di sini itu besarnya adalah 360 bagi 12 karena angkanya ini ada 12 kan. Nah, berarti ini jadinya dari sini kemari itu 30, dari sini kemari 30. Jadi ini semuanya dari masing-masing ini 30. Nah, berarti kalau kita mau mencari besar sudut ini semuanya, angka 30-nya ada berapa? Ada 3 ya. Gitu, ya. 3 ke 4 30. Berarti sudutnya itu, sudut tetanya ini sama dengan 30-nya ada 3. 3 kali 30 yaitu ini 1, 2, 3 ya. Kemudian ditambah dengan ini ada sedikit nih sisanya ya kan, karena udah lewat ke sana. Ya kan? Nah, lewatnya ini dihitung berapa pergeseran dari angka 12, jarum panjangnya itu bergeser berapa jaraknya, berapa angkanya. Ya kan? Nah, angkanya itu adalah 3. Karena 15 ya, per seluruhnya tadi 12. Kemudian dikali dengan ini satu daerah ini tadi kan sudutnya 30. Nah, berarti dikali dengan 30 derajat. Ya kan? Nah, berarti hasilnya adalah 90 ditambah ini kalau kita coret 4. Ini dibagi, berarti hasilnya adalah 7,5. Ya. Nah, maka hasilnya adalah 97,5. Oke? Nah, jadi kira-kira seperti itu cara untuk mencari
sudut yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek dari waktu atau pukul tertentu yang ditetapkan. Oke, kita lanjut lagi dengan yang nomor 9. Di sini disebutkan if Mira had bowling score of. Nah, di sini udah disebutkan ada 1 2 3 4 ya, 4 kali. Dan what must he score in the next game to get an overall average of people's 2? Nah, pertanyaannya berapakah skor yang berikutnya supaya nanti rata-rata totalnya itu adalah B tambah 2. Nah, ini hanya pengertian rata-rata saja. Kita masukkan rumusnya bahwa rata-rata itu adalah jumlah semua data dibagi dengan banyaknya. Ya. Nah, berarti ini hasilnya sama dengan B, atau saya buatkan di sini pertanyaannya itu berapakah skor yang berikutnya. Sedangkan rata-rata yang seluruhnya sudah disebutkan bahwa nilainya B tambah 2 ini sama dengan B tambah 6 yang pertama, B dikurang 2 yang kedua, B tambah 4 yang ketiga, dan yang keempat B dikurang 5. Yang kelima itu yang ditanya, kita misalkan X. Ya kan? Nah, ini kita bagi dengan 5 karena 5 kali tes. Nah, ini kita kali silang tentunya 5 kali B, 5B tambah 10. Nah, kemudian B-nya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4B. Kemudian angkanya 6 dikurang 2, 4 tambah 4, 8 dikurang 5 berarti 3 ya. Kemudian ditambah dengan X. Nah, ini B-nya kita pindahkan 5B dikurang 4B. Berarti ini tinggal langsung B aja ya. B. Kemudian ditambah 10 dikurang 3 berarti tambah 7. Itulah nilai X-nya. Berarti X-nya adalah B ditambah 7. Ya. Nah, yang berikut yang ke-10. Pada gambar 10 ini, each of the three circle is tangent ya. Nah, lingkaran itu ya, 3 lingkaran itu bersinggungan dengan masing-masing lingkaran ya. 3 lingkaran ini disebutkan di sini masing-masing bersinggungan, dan lingkaran itu juga menyinggung garis segitiganya, sisi segitiganya ya. Nah, kemudian yang ditanya di sini, jika panjang sisi segitiga ini adalah X, berapakah jari-jari lingkarannya? Tentunya dalam bentuk X gitu ya. Nah, in the figure 10, each of the three circle is tangent. Tangent itu bersinggungan ya to the others two, and each side of the equilateral triangle is tangent to two of the circle if the length of the one side of the triangle is X. Ya, what is the radius in term of X of the one of the circle? Yang ditanya itu adalah jari-jari lingkarannya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat konsepnya yang pertama itu bahwa yang namanya titik singgung pada lingkaran dengan jari-jari itu akan tegak lurus. Nah, ini kita tarik ke sini pasti tegak lurus. Nah, berarti ini sama dengan yang ini ya. Ini adalah 2R, berarti di sini juga 2R. Oke? Nah, kemudian ini juga kalau kita tarik ini tegak lurus lagi di sini. Kemudian ini juga sama, berarti ini membentuk segitiga sama sisi juga yang di dalam. Ya kan? Ini akan membentuk segitiga sama sisi juga. Nah, di sini tegak lurus, di sini juga tegak lurus. Semuanya tegak lurus. Nah, berarti ini panjangnya 2R ini semuanya. Nah, kemudian di sini sudutnya 60. Semuanya ini sudutnya 60. Ya kan? Di sini juga 60. Kalau saya tarik garis dari pusat ke sini, maka muncul dua segitiga, yang atas dan yang bawah, yaitu segitiga yang siku-siku juga. Ya kan? Nah, di mana segitiga siku-siku atas dan bawah itu kongruen, sama persis. Ya kan? Karena pembentuk unsurnya sama. Yaitu ini jari-jarinya. Ya kan? Nah, kemudian ini sisinya yang satu lagi. Kemudian sudutnya di sini sama. Maka ini udah merupakan syarat daripada segitiga yang kongruen. Dua sisi sama dan satu sudut yang sama. Pada sebuah segitiga, maka kalau dengan yang lain ada bentuk yang sama seperti itu, kedua segitiga itu dikatakan kongruen, ya. Nah, kemudian ini adalah R. Kemudian ini sudutnya menjadi berapa? Dibagi 2 dong, 30 kan? Nah, kita butuh yang ini. Y-nya itu dari sini kemarin.
Ya kan? Nah, itu akan sama dengan ini. Ini juga nanti Y. Ya kan? Nah, berarti untuk mencari Y-nya kita perhatikan dari sudut 30 tangen. Tangen 30, tangen itu adalah depan per samping. Padesa. Depannya itu R. Sampingnya itu Y. Kita isi tangen 30 itu akar 3 per 3 ya. Atau sepertiga akar 3 sama aja. Nah, ini R per Y. Kita kali silang. Akar 3Y sama dengan 3 dikali R. Ini bisa dicoret? Bisa ya, karena 3 itu adalah akar 3 dikali akar 3. Coret akar 3-nya, maka Y-nya sama dengan akar 3 R. Ya kan? Nah, Y-nya udah dapat akar 3R. Y-nya akar 3R, maka tadi panjang sisinya itu, di sini saya buat ya, maka panjang sisi segitiganya adalah X. X itu sama dengan terdiri dari 2Y ditambah 2R ya. Ini kan 2R ini ya. Yang tadi ini 2R, ini juga 2R, ini juga 2R. Ya kan? Nah, ini ada Y berarti 2Y. Oke? Nah, kemudian Y-nya kita masukin akar 3R, berarti X-nya sama dengan 2 kali akar 3R ditambah 2R. X sama dengan R-nya kita keluarkan, maka 2 akar 3 ditambah 2 dikali dengan R. R sama dengan X per 2 akar 3 ditambah 2. Ya. Nah, jadi jawabnya adalah X per 2 akar 3 tambah 2 atau yang B. Ya kan? Nah, kira-kira seperti ini pembahasan kita yang kedua. Kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang berikutnya. Ini tentang pembahasan yang ketiga dari tes potensi skolastik bagian kuantitatif dalam. Sampai ketemu, tetap semangat.